Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior Indonesia. Saudara, hari ini saya akan memberikan tema. Saya akan sharing kepada Anda cara untuk membahagiakan diri sendiri. Saudara, apa yang kita cari dalam dunia ini? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kalau tidak kebahagiaan. Nah, masalahnya adalah mereka berjuang, mereka melakukan sesuatu, tetapi mereka tidak merasa bahagia. Nah, bagaimana caranya kita bisa membahagiakan diri kita? Hari ini saya akan jelaskan, hari ini saya akan bahas bagaimana caranya. Yang pertama adalah kita harus tahu bagaimana cara memahami diri sendiri. Artinya kita harus tahu kelemahan kita harus tahu kelebihan kita, sehingga kita paham dengan diri kita sendiri dan akhirnya kita jauh lebih berbahagia. Kalau kita sudah tahu kelebihan diri kita, kalau kita sudah tahu kelemahan, sehingga kita bisa untuk merasakan dan kita bisa membuat diri kita lebih nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak menjadikan hidup kita sesuai dengan orang lain. Artinya apa? Kita harus jadi diri sendiri. Kita tidak boleh hidup sesuai dengan keinginan orang lain. Kenapa seperti itu? Karena tidak mungkin terjadi. Kita tidak pernah mungkin bisa membahagiakan orang lain. Kita tidak pernah mungkin membuat senang banyak orang. Maka dari itu, bahagiakan diri Anda sendiri tanpa harus menjadi diri orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita harus menjadikan hidup ini bukan sebagai beban. Artinya apa? Setiap orang memiliki permasalahan-permasalahan. Setiap orang memiliki kendala, memiliki segala sesuatu yang membuat hidupnya ini tidak lancar. Tetapi yang paling penting adalah setiap manusia itu memiliki problema, memiliki masalah masing-masing, sesuai dengan individu masing-masing. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuat masalah itu menjadi sebuah beban. Jalani saja, hadapi dan selesaikan. Masalah waktu kapan selesainya itu tidak penting. Yang paling penting, hadapi dan selesaikan permasalahan itu, dan pasti akan selesai. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah jangan pernah pelit dengan diri kita sendiri. Maksudnya adalah kalau kita sudah berjuang, kalau kita sudah melakukan segala aktivitas, maka kita harus memberikan reward kepada diri kita sendiri. Apakah reward itu makan-makan? Apakah reward itu kita harus jalan-jalan? Yang paling penting, Anda harus memiliki waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Sehingga kita merasa bahagia, kita sudah merasa nyaman, dan kita merasa hidup lebih bisa untuk dinikmati. Banyak sekali orang yang berjuang mulai pagi sampai siang, mulai pagi sampai pagi lagi. Dia hanya mencari uang. Tetapi dia tidak memiliki waktu untuk membahagiakan diri sendiri, tidak punya waktu untuk membahagiakan keluarganya, tidak ada waktu untuk membahagiakan dan menikmati hidupnya. Sehingga hidupnya terasa tertekan dan tidak nyaman. Jadi Anda harus memberikan reward kepada diri sendiri. Yang kelima adalah kita harus melakukan hal-hal yang membuat diri kita senang. Kita lakukan hobi kita, apakah hobi mancing, apakah hobi jalan-jalan. Pokoknya bagaimana caranya kita harus membuat diri kita senang, sehingga akan muncul pikiran kita menjadi pikiran yang tenang, nyaman, dan fresh. Dengan pikiran yang nyaman, dengan pikiran yang tenang, maka kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih brilliant atau jauh lebih baik. Yang selanjutnya adalah kita harus bisa berdamai dengan masa lalu. Saudara, masa lalu adalah masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Artinya kita tidak boleh menyesali masa lalu, karena semua orang pasti memiliki masa lalu yang kurang menyenangkan.
tetapi bagaimana kita bisa menyikapi masa lalu itu dan kita siap untuk menyongsong masa depan dan kita bisa fokus untuk meraihnya. Ya, buat masa lalu sebagai cermin, buat masa lalu sebagai pelajaran, tetapi kita tidak boleh terbelenggu dengan masa lalu. Kita terus fokus ke satu tujuan, yaitu masa depan yang jauh lebih baik. Jadi kita harus bisa melupakan masa lalu. Ya, yang selanjutnya adalah kita harus selalu berpikir hal yang positif. Ya, selalu melihat sisi positif dari setiap kejadian. Jangan pernah melihat sesuatu dari sisi negatif. Jangan selalu melihat kenapa terjadi, tetapi lihatlah bagaimana cara mengatasinya. Itu cara berpikir positif. Ya, dan selanjutnya adalah kita harus bersyukur. Bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, bersyukur dengan apa yang sudah kita capai. Dengan bersyukur kita akan menjadi tenang, dengan bersyukur kita akan menjadi merasa jauh lebih baik. Ya, dan untuk bisa membuat diri kita tenang, menjadi diri kita bahagia, yang terakhir adalah kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, apapun alasannya, apapun posisi kita, siapapun diri kita, ya, yang kita cari adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa, maka diri kita tidak akan pernah merasakan bahagia. Karena kita akan terus dikelilingi dengan rasa kekhawatiran, kita terus dikelilingi dengan rasa was-was, kita terus merasa kurang dan merasa tidak puas. Ya, maka kalau kita dengan sudah tidak puas, maka kita tidak akan merasakan bahagia. Oleh karena itu, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan kita harus bersyukur. Ya, nikmatin apa yang ada, pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang paling penting adalah kita terus berjuang dan hasilnya kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka diri kita akan menjadi tenang dan kita akan menjadi bahagia. Saudara, semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa merasakan hidup yang jauh lebih bahagia. Terima kasih, sukses bersama Dosen Senior Indonesia.